Jadi teman-teman ya, investasi itu kan adalah tentang risiko, bagai pisau bermata dua. Nah, berarti investasi itu tentang apa dong? Ya, berarti investasi itu adalah tentang tujuan. Baik rekan-rekan ya, sekarang saya akan membahas sedikit tentang investasi ya. Jadi kenapa sih banyak orang yang di luar sana yang terjebak investasi bodong ya? Kenapa orang tersebut mudah percaya sekali dengan yang namanya iming-iming ya, iming-iming investasi, eh, imbal hasil yang pasti, kemudian untung yang besar. Nah, ini kenapa banyak orang yang percaya di sana? Kenapa banyak orang yang masuk dalam perangkap tersebut? Ya, jadi saya rasa karena memang orang ini eh, tidak percaya sama namanya investasi itu adalah tentang risiko. Nah, jadi teman-teman ya, investasi itu kan adalah tentang risiko. Kalau kita lihat dari pengertiannya bahwa investasi ini adalah penempatan dana, ya penempatan dana dalam sebuah instrumen investasi atau alat investasi, dan di mana kita nanti akan mendapatkan untung, ya. Jadi kalau kita bicara tentang untung, untung ini kan relatif sekali ya, relatif sekali. Tadi kalau misalkan ada yang bilang 1% per hari, ya orang-orang mungkin menganggapnya itu tidak terlalu muluk-muluk, ya. Tapi di sini dia menawarkan sebuah kepastian, ya. Nah, kepastian ini yang tidak banyak orang sadari, orang pahami bahwa ini sangat yang namanya menjerat, ya, menjerat atau bagai pisau bermata dua. Nah, jadi orang-orang menganggap bahwa eh, instrumen investasi ini adalah tentang eh, kekayaan yang tidak bisa menjadi membuat kita cepat kaya, tapi kalau ditawari untung yang pasti walaupun kecil dia terjerat. Nah, tadi balik lagi kita dibilang bahwa untung tersebut kan relatif. Nah, jadi kalau misalkan kita punya uang 1 juta, kemudian 1 tahun lagi menjadi 1 juta 1.000, ini kan masuk dalam kategori untung, ya. Tapi apakah sudah sah ya disebut sebagai investasi kita berhasil? Ya belum tentu. Ya berarti kan kita harus punya tolak ukurnya. Tolak ukur investasi, keberhasilan investasi itu seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan kita bilang itu kekecilan ya, oh gimana bilang berhasil 1 juta menjadi 1 juta 1.000 dalam 10 tahun, berarti per tahunnya saya cuma dapat berapa dong? Nah, berarti anggap ada yang bilang ini kecil, ya. Nah, bagi yang mereka bilang kecil, mungkin mereka bilangnya saya pinginnya 1 juta jadi 1 miliar dalam jangka waktu 10 tahun, 1 tahun. Atau mungkin 1 juta menjadi 1 miliar besok, kalau bisa. Nah, di sini kan sangat subjektif ya, ya. Jadi sebenarnya eh, kalau misalkan terlalu subjektif itu berarti kan itu mau-mau aja. Nah, jadi akhirnya seperti apa? Banyak orang yang terjerumus investasi bodong. Ya, karena pinginnya untungnya yang besar, ya. Kalau mereka bilang subjektif sebesar-besarnya. Akhirnya mereka mudah terpengaruh oleh iming-iming imbal hasil yang sedikit walaupun pasti setiap hari. Nah, ujung-ujungnya juga sama aja bodong. Nah, berarti investasi itu tentang apa dong? Ya, berarti investasi itu adalah tentang tujuan. Kita ngomong investasi adalah tentang tujuan. Nah, cuma di sini harus teman-teman pahami yang namanya tujuan itu kalau kita berinvestasi untuk mencapai tujuan itu ada yang namanya nyampe atau tidak. Kenapa? Karena ada yang namanya risiko. Risiko inilah yang menyebabkan investasi kita bisa sampai bisa enggak. Nah, jadi tujuannya seperti apa dong? Nah, saya misalkan anggap ya teman-teman memiliki tujuan berinvestasi yaitu untuk dana darurat atau dana untuk jaga-jaga dari Tuhan. Nah, ini kan juga riskan ya, ini sangat ambigu ya. Dia bilang investasi, tujuannya dana darurat, dana jaga-jaga. Nah, karena investasi itu ada risikonya, ya bagaimana caranya punya dana jaga-jaga kalau dananya sendiri tidak bisa dijaga, ya? Jangan-jangan nanti
setelah teman-teman paham ada risiko, ya, tapi teman-teman salah menempatkan instrumen investasi, ya, dana jaga-jaganya jadi hilang. Nah, teman-teman nggak punya dana malah akhirnya. Nah, ya, eh, kalau misalkan kita bilang dana untuk jaga-jaga atau dana darurat, sebaiknya jangan ngomong investasi. Kita cari instrumen investasi yang paling aman, misalkan deposito. Nah, deposito. Nah, tapi sebelumnya, ya, karena kita ngomong tujuan, jadi setiap investasi yang kita lakukan itu harus punya tujuan. Jangan sampai teman-teman tidak memiliki tujuan atas investasi yang teman-teman lakukan. Ya, kalau teman-teman tidak punya tujuan, ya balik lagi teman-teman mending nabung aja. Teman-teman taruh aja di deposito. Deposito bisa ngasih sekitar mungkin 5-6% ya per tahun. Nah, sekarang tolak ukurnya apa lagi nih? Misalkan tolak ukurnya keberhasilan investasi dalam deposito adalah inflasi. Yang paling umum adalah inflasi. Nah, inflasi di Indonesia rata-rata sekarang lumayan ya, lumayan tinggi. Seperti yang kita ketahui sendiri, ya, kalau misalkan di Badan Pusat Statistik itu mencatat mungkin 4% lah, 4-5% secara global. Artinya secara semua sektor yang dirata-ratakan, diakumulasikan, dirata-ratakan. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, yang kita amati sendiri misalkan, seperti kemarin contohnya harga minyak goreng, yang dimana belum nyampe setahun, itu dari harga 15.000 per liter menjadi melonjak 25.000 per liter. Bayangkan ya, hampir 100% lebih dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ya, telur juga seperti itu sama. Ya, jadi kalau kita lihat dari sektor konsumsi aja, ya itu naiknya gila-gilaan, inflasinya juga gila-gilaan. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat dari konsumsi aja, di mana tadi 100%, berarti dengan uang deposito 5-6% per tahun, itu kan jadi nggak berarti kan gagal. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari uh, inflasi secara global, ya tadi deposito bisa ngasih 5%, inflasi global di Indonesia 4%, berarti kan ada sisa 1%. Nah, berarti kan cukup dah. Ya, 1% aja udah cukup. Nah, berarti kan kalau kita sudah dapat 1% per tahun, uang kita aman, berarti kan enggak usah kita ngomongin instrumen investasi yang lain. Kita enggak usah ngomongin properti, kita enggak usah ngomongin emas, kita enggak usah ngomongin saham apalagi. Ya, instrumen keuangan itu kan ada saham, ada obligasi, ya, yang lebih volatile, yang lebih high risk ketimbang deposito. Ya, karena udah deposito aja aman. Nah, berarti gimana dong? Ya, karena kalau misalkan kita deposito, kita nabung, itu kita tetap juga harus lakukan untuk mencapai tujuan kita. Kita pastikan tujuan ini tercapai. Kita punya tujuan tadi. Ya, misalkan tadi kalau kita ngomong jaga-jaga, dengan deposito kan pasti tercapai. Tapi kalau misalkan ya teman-teman punya tujuan yaitu membuat anak teman-teman bisa mengenyam pendidikan sampai kuliah. Nah, ini baru tujuan namanya. Tujuan yang jelas. Ya, teman-teman harus buat rinciannya. Ya, kalau sekarang di saat ini dana kuliahnya misalkan 100 juta, ya. Terus mungkin anak teman-teman nanti kuliahnya 10 tahun lagi. 10 tahun lagi berapa nih menghabiskan dana kuliah? Misalkan sudah menjadi 500 juta. Nah, gimana caranya nih? Biar teman-teman pastikan dulu 500 juta ini tercapai. Ya pastinya dengan teman-teman nabung dan juga atau mungkin deposito tadi yang low risk, ya, instrumen investasi yang low risk. Pastikan dulu tercapai nih 500 juta. Ya, sekarang teman-teman hitung berapa penghasilan teman-teman, ya. Kemudian teman-teman harus sisihkan ya untuk nabung. Nah, selama 10 tahun tadi berapa yang harus teman-teman nabung setiap bulan? Tadi penghasilan teman-teman. Nah, kalau misalkan belum tercapai, ya, belum tercapai penghasilan teman-teman, artinya kalau misalkan tadi 500 juta nih dalam 10 tahun, ya, berarti setahun kan saya harus nabung 50 juta. Ya, 50 juta dibagi 12, ya kurang lebih sekitar 4 jutaan ya, 4 sampai 5 juta lah. Nah, 4 sampai 5 juta ini teman-teman harus pastikan dulu. Ini teman-teman bisa nabung dari income-nya teman-teman. Kalau income-nya teman-teman masih di bawah 4 juta, gimana kita ngomong nabung 4 juta? Kan nggak bisa nyampe. Teman-teman harus pastikan jadinya income-nya teman-teman, teman-teman kerja lebih keras, cari sumber income yang baru, mungkin buat 3 sampai 5 sumber income ya agar 4 jutanya tercapai dulu. Kemudian taruh di instrumen investasi yang paling aman atau nabung. Ya, jadi dalam 10 tahun tercapai 500 juta. Nah, seandainya ya teman-teman punya dana lebih. Nah, misalkan tadi
teman-teman punya pendapatan 8 juta misalkan, ya, teman-teman sudah pastikan nih 50%-nya atau 4 jutanya untuk nabung, ya, sehingga 10 tahun lagi tercapai 500 juta. Nah, tapi kan 50%-nya lagi kan untuk pengeluaran sehari-hari, untuk makan kah, untuk mungkin rekreasi kah, atau mungkin renovasi rumah dan lain sebagainya. Habis untuk pengeluaran. Nah, berarti kan teman-teman tidak punya dana lebih. Ya, tadi nabung ini harus pasti, ya ini bukan dana lebih, ini adalah dana tabungan atau simpanan agar tujuannya tercapai untuk kuliah. Nah, tidak ada dana lebih nih. Jadi kita kan jadi nggak bisa ngomongin investasi karena konsep investasi adalah kita menyisihkan dana lebih. Kita harus memiliki dana lebih yang kita investasikan. Tujuannya nanti sehingga dana lebih yang kita investasikan itu bisa menjadi penopang, bisa menjadi dana lebihnya dari 500 juta. Misalkan nih, dalam 10 tahun lagi, ya, kita bisa tadi menyisihkan 4 juta, ya, income kita 8 juta. Kemudian income yang kita tabung 4 juta. Ya, yang sebelumnya kita tidak bisa menyisihkan dana lebih karena habis untuk pengeluaran, kita tekan pengeluarannya sehingga ada sisa dana lagi 1 juta. 1 juta ini kita invest lagi di instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko teman-teman. Misalkan teman-teman pilih saham atau eh, nabung emas misalkan. Nah, ya, eh, kemudian pada saat 10 tahun lagi, ya, nilai investasi ini akan menjadi penopang dari 500 juta karena 500 jutanya sudah tercapai. Mungkin nanti dari 1 juta setiap bulan yang teman-teman investasikan di tahun ke-10 jadi 500 juta lagi atau mungkin 300 juta atau 600 juta, tidak tahu karena ada risiko. Nah, jadi kan jadi menambah 500 juta. Jadi teman-teman punya simpanan lagi. Nah, kenapa? Kenapa ini harus dana lebih ya? Karena yang namanya investasi kan itu bisa nyampe bisa tidak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, kalau misalkan dia tidak nyampe, ya berarti kita salah teknik dan strateginya dalam berinvestasi. Ya kenapa bisa nggak nyampe? Tapi kalau misalkan itu tercapai, ya artinya memberikan untung ya dari nominal awal yang kita investasikan dari akumulasi 1 juta per bulan tadi selama 10 tahun ternyata memberikan return ya sebesar anggaplah 100 juta. Nah, berarti kan sebagai sumber kekayaan. Tapi kalau misalkan tidak tercapai, ya artinya kita tidak kehilangan dong. Artinya tujuan kita kan tetap tercapai. Nah, inilah pentingnya kita harus padukan juga. Kita harus pastikan tujuan yang tercapai, ya. Kemudian tujuan tercapai, kita harus mulai berinvestasi, ya, karena kita harus berinvestasi agar kita menjadi kaya atau kita bahagia di masa depan. Ya, jangan sampai teman-teman eh, tidak memulai investasi dari masa muda, nanti masa tuanya menjadi berantakan, ya, tidak menjadi apa-apa. Nah, jadi intinya teman-teman harus punya tujuannya dulu, ya, kemudian teman-teman tentukan jangka waktunya berapa lama tujuan tersebut harus dicapai. Kemudian teman-teman pastikan dulu tujuannya tercapai dengan cara menabung. Kalau belum bisa menabung, income-nya diperbesar, ya, income diperbesar atau cari sumber pendapatan baru. Nah, kalau sudah bisa mencari sumber pendapatan baru, income sudah diperbesar, tapi habis untuk nabung aja dan untuk pengeluaran, berarti kan kita tidak bisa investasi. Ya, investasinya ini dari mana? Berarti kita tekan pengeluarannya atau tambah lagi penghasilannya, sehingga pengeluarannya tetap, sumber income nambah, punya dana lebih. Atau sumber income-nya tetap, pengeluarannya kita perkecil, kita punya dana lebih. Itu baru kita bisa investasikan. Nah, investasinya ini harapannya bisa menopang tujuannya tadi. Nah, tujuannya juga harus spesifik, harus detail. Jangan tujuannya menjadi kaya gitu ya. Atau kita menjadi sukses gitu aja. Itu kan masih ngambang ya. Masih abu-abu. Nah, itu harus jelas. Tujuannya apa, berapa rinciannya, bagaimana detailnya, itu harus jelas. Sehingga nanti hasil investasi ini karena ada risiko, karena bisa nyampe bisa enggak. Ya kalau nggak nyampe, berarti kita harus ikhlas bahwa teknik dan strategi kita kurang hebat atau analisa kita kurang akurat. Tapi kalau nyampe ini bisa menopang ya 500 juta untuk tujuan uang kuliah anak tercapai, kemudian ada 100 juta lagi imbal hasil atau return.
atau untung, ya kan kita masukkan ke kantong sebagai jaminan di hari tua. Nah, keren ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan tentang investasi itu tidak hanya bisa just untung, ya, tapi untung yang diharapkan. Tapi untung yang diharapkan kita juga tidak bisa terlalu muluk-muluk karena ada yang namanya risiko. Jadi semuanya adalah tentang tujuan. Nah, balik lagi nih, ya, mungkin teman-teman bisa ulang-ulangi terus video-video saya, ya, video ini agar teman-teman paham sekali bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam investasi bodong karena terlalu banyak iming-iming di sana. Ya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang risiko. Ya, bahwa resiko dalam investasi itu ada. Tapi asalkan kita punya tujuan dan juga rencana keuangan yang matang, semua pasti akan bisa tercapai. Oke, semua saya akan bahas selanjutnya bagaimana teknik dan juga strateginya dalam kita berinvestasi agar kita tidak mengawang-awang, agar kita tidak terlalu ngambang ya dalam memutuskan kita berinvestasi. Jadi stay tune terus, nyalakan lonceng dan juga belnya ya di video teman-teman agar selalu menjadi yang pertama dalam mendapatkan info dan juga update-update terbaru dan juga menarik dari video-video saya. Saya Imadi Dupianika, SSI Magister Manajemen Undur diri. See you in the next video. Bye-bye.